Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muya Frinda dengan NIM 2404111628 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas B, yang mana alasan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan tugas laboratorium SIG yang dosen pengampunya ialah Miss Nabila Afifah Azuga SPI MSI dan asisten lab saya yaitu Kak Ahbib Rizka Putra Arnadi Nasution. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan terlebih dahulu tentang cara pengambilan data USGS untuk data DSAS. Yang pertama itu adalah buka terlebih dahulu Earth Explorer USGS.gov. Setelah itu login dan akan ada seperti ini. Pertama itu kita ganti ini menjadi address atau place dan cari daerah pulau yang diinginkan. Kalau saya itu adalah Pulau Tapah, Aceh. Ini dia. Setelah itu tanggalnya dari saya itu 1,01/2015 sampai ke 2025 seperti ini. Data set dan pilih Landsat Collection 2 level 1. Hidupkan Landsat 8 sampai 9 ya. Dan result. Ditunggu dan akan ada seperti ini. Dan teman-teman bisa memilih petanya atau dapat melihat juga seperti ini. Sebentar. Seperti ini. Dan memilih peta yang awan biru-biru seperti ini tuh sedikit agar petanya tidak bisa nampak. Setelah itu pilih ini. Untuk mendownloadnya, pilih option produk dan ya, pilih B4, B5, dan B6. Karena kan saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita ke aplikasi ArcGIS-nya. Oke, yang pertama itu kita klik layer, add data, dan ke ini dia, Pulau Tapah. Masukkan terlebih dahulu tahun terlama yaitu 2015. Seperti ini. Add toolbox. Pilih data management tools, raster processing and composite bed. Setelah itu pastikan ini dari B4, B5, dan B6. Environment, output koordinat, ganti same as input menjadi same as display. Oke. Tunggu terlebih dahulu untuk merendering warnanya. Dikarenakan renderingnya lama, kita langsung saja untuk memasukkan data tahun terbarunya ya. Ini sudah masuk dan kita akan mengulang lagi cara yang seperti tadi. Environment, output koordinat, same as display. Oke, dan oke. Sudah ditunggu renderingnya. Sambil menunggu kita zoom ke pulau yang ingin kita petakan ya. Ini dia.
Oke, sesudah itu kita katalog untuk menambahkan shape filenya. New shape file. Ganti namanya menjadi Tapah 2015. Point menjadi polygon. Edit. Project coordinate. TTM. BGS 1984. Dan pilih UTM zone yang sesuai, karena saya ini 48. Maaf, 47. Oke. Setelah itu buat lagi seperti tadi, new save file. Setelah itu kan nampak seperti ini tambahan layernya. Kita rapikan sebentar. Centang dari ini kita matikan semua. Mohon maaf. Sebelum kita matikan, kita editor dulu terlebih dahulu untuk membuat poligonnya. Ke create feature, pilih ini. Buat seperti ini. Oke. Save editing. Stop editing. Matikan terlebih dahulu, kita editor kembali, start editing lagi, create feature, dan Tapah 2025. Setelah ini kita editor kembali, save edit, dan stop editing. Setelah itu kita depan kembali 2015-nya dan matikan selain dari Tapah 2025 dan 2015. Oke, seperti ini bentuknya. Kita ke search, ketik polygon to light, pilih paling atas, dan oke. Ulangi kembali. Oke. Setelah itu kita cari buffer. This is, pilih Tapah 2015 yang sudah di polygon. Ketik 25 meter. Seperti ini, dan kita matikan terlebih dahulu Tapah 2025 dan 2015-nya. Seperti ini. Terus kita kembali ke polygon to line. Polygon to line sudah di buffer tadi, kita oke kan.
Maka bentuk akan seperti ini. Kita dekatkan terlebih dahulu untuk lebih jelasnya. Baiklah, kita ke katalog lagi. Sini pilih new personal geodatabase. Ketik DSAS dikarenakan saya sudah ada DSAS, saya membuatnya menjadi BSAS. Saya membuat jadi yang kecil aja. Maaf. Klik table feature dan ketik baseline, polygon dirubah menjadi line, and next pilih 47. Sama seperti sebelumnya, pas kita memilih polygon, memilih tapah dan tapah 2015. Oke, finish. Dan buat lagi, ulang kembali dengan cara yang sama. Ketik short line dan line 47. Next, finish. Setelah seperti ini dan ada ininya, kita matikan terlebih dahulu polygon to line buff dan tahun 2025-nya. Seperti ini, kita ke maaf. Kita ke baseline dan edit feature, start editing. Untuk baseline-nya kita ambil garis terluar. Kita copy, kita paste ke baseline. Oke. Sesudah itu, kita editor, kita save, kita stop, dan kembali ke shoreline, edit feature, start editing, dan pilih ini, klik kanan, copy, and paste ke shoreline, pilih ini lagi, copy, and paste ke shoreline juga. Setelah itu kita ke editor, kita save, stop editing. Sesudah itu kita ke atribut automator, pilih shoreline, hidupin semuanya ya. Pilih baseline, hidupin. Klik add files, klik add files. Dan setelah itu kita ke shoreline, open attribute table, kita hidupin start editing ke shoreline. Oke. Date-nya kita masukin data dari data USGS tadi ya, tanggalnya. Itu 29 12 2024. Maaf. Untuk yang di atasnya itu tahun terlamanya, data lama, yaitu 16/03/2015. Dan yang kedua itu tahun terbarunya, 29, tanggal 29 bulan 12 tahun 2024. 1 dan 2. Ke editor, kita save, kita stop, kembali ke baseline, kita open attribute table, ke editor kembali, kita start editing, baseline. DSAS ID 1, DSID group 1. Save editing, stop editing. Dan setelah itu kita ke sini, baseline, DSID, DSAS group,
DSAS search. Kita ke shoreline, DSAS shoreline. Kita DSAS date, DSAS ancient, seaweed. Metadata kita ganti jadi nama kita planet, ini shoreline, education, dan planet complete, public noun, boundary. Ganti nama kita lagi, tekan baru, ini menjadi email kita. Dengan nomor telepon kita. Setelah itu kita OK. Sesudah di OK, kita ke transact ini layer, ketik transact Pulau Tapah, from baseline 100, smoothing distance 100, transact spacingnya saya buat 15. Oke. Mohon maaf. Klik kembali. Kita tunggu sampai 100 ya. Maka bentuknya akan seperti ini. Sesudah seperti ini, kita ke calculate rates, pilih point change 2, IPR, dan calculate. Kita tunggu sampai ininya. Maaf. Sampai tidak 100 ya. Nah, sesudah seperti ini, kita masukin base mapnya untuk lebih memperjelas pulau kita ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Sebentar. Kita perjelas terlebih dahulu. Oke. Kita ke view. Kita layout view. Seperti ini dan file. Letter menjadi A4, landscape. Oke. Oke, sudah seperti ini, kita buat gripnya kembali. Ikuti saja cara yang seperti saya buat ya. Karena kan cara ini sudah saya ajari di video sebelumnya.
seperti ini. Sesudah itu kita buat rectangle. Mhm. Ini. Setelah itu masukkan judul. Peta perubahan garis pantai Pulau Tapah, Kabupaten Kabupaten apa tadi? Sebentar. Kabupaten Simeulue. Simeulue, Provinsi Aceh. Indonesia 2025. Ariel Milikan Suleman. Oke. Seperti ini, dan insert scale bar ini properties. Apply and okay. Setelah itu insert scale text.
Times New Roman, bold, apply, apply. Kita rapikan ya. Oke. Setelah seperti ini, masukkan legend. Rapikan terlebih dahulu ya. Ini delete. Nih ungroup lagi dan ganti nama. Menjadi transact intersect. Tuh. Oke. Setelah ini kita masukkan data frame. Masukin add data. Kita cari data SHP Cup Indonesia ini ya. Kita ubah menjadi base map.
North Arrow ini sebelum kita masukin ya teman-teman. Kita masukin dulu. Masih rendering, ini mungkin agak lama. Belum itu kita percepat atau saya lewati dikarenakan cara untuk pembuatan sumber data dan tugas laboratorium serta base map dan ini itu hampir sama dengan cara, bukan hampir sama, sudah sama persis dengan cara video tutorial saya yang pertama. Jadi saya lewati saja dan untuk mengesave datanya kita ganti nama terlebih dahulu yaitu Pulau Tapah dengan resolusi ini dan kita akan klik save. Sudah save, maka selesai juga tutorial pembuatan perubahan garis. Mohon maaf, tutorial pembuatan peta perubahan garis pantai dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.